Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, ini menarik bahwa KPK mengatakan kasus Hasto Kristianto ini kabarnya bisa diproses lagi. Kok ngeri begitu kan ya? Nampaknya KPK ini seolah-olah ya gimana begitu kan? Seolah-olah nggak ada kerjaan lain apa? Selain membidik Hasto Kristianto begitu kan. Kalau saya pribadi saya tidak mendukung siapa-siapa begitu kan ya. Tapi kita lihat saja Hasto ini kan sudah mendapatkan amnesti oleh Presiden Prabowo. Apakah mau melawan dengan kebijakan-kebijakan Prabowo? Ya, saya kira ini agak lucu juga begitu kan ya. Terus kenapa tidak fokus kepada dana haji yang kabarnya sudah 400 orang travel begitu kan yang kemudian dianggap bermasalah dan sebagainya. Kenapa tidak fokus di situ aja? Kenapa kok masih mau membidik Hasto Kristianto? Apakah ini geng Solo atau termol-termol ini balas dendam begitu? Banyak yang mengatakan masa iya bang, jangan hoax lah. Ya coba ini real begitu kan dari Tempo begitu, jelas. Ini dari Tempo begitu kan ya, dari media-media Tempo mengatakan bahwa KPK ya mengatakan kasus Hasto Kristianto itu bisa diproses kembali jika ya Harun Masiku itu tertangkap. Wakil Ketua KPK Johannes Tana ini ya kepada Hasto Kristianto begitu kan mendapatkan amnesti kepada Hasto Kristianto, menyatakan penyidik bisa menyidiknya lagi jika Harun Masiku itu ketangkap. Ya, tapi walaupun Harun Masiku ditangkap, apakah mungkin Hasto mau dibidik kembali? Apakah mungkin Hasto mau ditahan kembali begitu kan? Apakah mungkin Hasto mau diproses kembali begitu? Saya kira gimana logikanya? Ini kan seolah-olah ada balas dendam. Ngeri bos. Kalau sudah seperti ini ngeri. Jangan-jangan ini kelakuan para termol-termol itu begitu. Jangan-jangan ini kelakuan geng Solo begitu. Ini hargai dong ya, keputusan Presiden Prabowo sudah memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan kepada Hasto Kristianto. Saya tidak melihat dan saya tidak mendukung apa-apa, tapi regulasi yang sah atau kebijakan sah ya yang diambil oleh Presiden Prabowo hormati dong begitu kan. Jangan membuat hanya ya seolah-olah tidak ada kerjaan lain selain membidik sana sini begitu kan. Lebih baik fokus kepada bagaimana kota haji, bagaimana siapa yang akan jadi tersangka di situ begitu kan. Itu kabarnya kerugian negara hampir berapa triliun di situ. Ya, yang awalnya Arab Saudi memberikan kota haji ya begitu kan ya, 20.000 orang begitu kan, yang kemudian dibagi 10.000 ke haji reguler, yang 10.000 ke haji plus. Coba usut di situ begitu. Jangan hanya mengusut satu orang. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Saya tidak habis pikir kalau Hasto mau diproses kembali begitu kan. Hargailah hukum kita begitu. Coba kita baca komentar dari netizen ini. Ada yang mengatakan gak ada kerjaan dah. Kita sekarang ini bisa berlagak seperti pangeran Samber Nyawa ya, nyowo. Ngalahin takdir. Ayo kasus kota haji ini gimana? Ini salah satu komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan ya dana haji ini masih muter-muter dan bulit masih cari kasus-kasus yang gak penting katanya begitu kan ya. Ada yang mengatakan ya si Wiwi kapan mau diperiksa bang ya. Namanya selalu disebut-sebut oleh ini, oleh itu, dan sebagainya. Tapi sampai hari ini, ya nggak pernah diperiksa seorang Jokowi. Inilah salah satu komentar dari netizen. Coba kita lihat ini begitu kan ya. Jadi saya kira analisa saya bahwa ketika Hasto Kristianto ini diproses kembali, apakah ini sudah menggugurkan ya amnesti begitu kan? Bukankah yang sudah digugurkan oleh amnesti itu sudah jelas begitu kan ya? Sudah gugur semuanya begitu, sudah bebas semuanya. Masih mau bidik kembali, ini kan logikanya kan logika gimana begitu. Jadi sampai sekarang ya tim hukum ya lagi menyoroti begitu soal bagaimana kasus Hasto ini ya. Bahkan seolah-olah kita lihat saja prosesnya secepat kilat.
bahkan ya KPK periksa internal sendiri jadi saksi dan sebagainya. Ini banyak muncul komentar-komentar di berbagai netizen begitu kan ya. Jadi Hasto ini kan sudah jadi tersangka dan ditahan mendapatkan amnesti begitu dari Presiden Prabowo. Ya hargai dong kalau sudah mendapatkan itu begitu kan. Jadi keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Hasto Kristianto memicu pertanyaan soal nasib ya pemberantasan korupsi ya ke depan. Ya ini pertama kalinya amnesti ini diberikan begitu kan ya. Diberikan ya untuk terdakwa perkara korupsi yang dianggap perkara korupsi dan para hukum ya menilai pemberian amnesti kepada Hasto menjadi ya alat tukar politik. Kabarnya banyak yang mengatakan seperti itu. Ya yang namanya kebijakan presiden ya harus hargai di situ begitu. Mau bagaimana lagi negara kita? Lebih baik KPK ini fokus kepada haji yang sekarang. Jangan berkutik di situ saja begitu kan. Seolah-olah ya semuanya dipreteli, PDIP mulai dipreteli sana sini. Pada akhirnya ini ada politik balas dendam, ada politik balas budi dan sebagainya begitu. Jadi saya kira langkah dari Presiden Prabowo sudah jelas begitu. Walaupun dari orang-orang mereka, para termol-termol mereka begitu kan, para geng Sulu banyak yang kecewa ya kepada Hasto Kristianto. Banyak yang kecewa begitu. Wajar. Ini kan dalam dunia politik, bro. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka kekecewaan besar itu memuncak begitu kan. Yang tidak terima kepada Tom Lembong tidak terima, kepada Hasto juga tidak terima dan sebagainya. Dan pada akhirnya menjadi spekulasi besar. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi Hasto ini kan sudah ditetapkan jadi tersangka begitu oleh KPK sejak 24 Desember 2024 begitu kan. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap ya terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiadi. Dan yang kemudian dikejar di situ adalah Harun Masiku. Sampai sekarang Harun Masiku belum ditemukan, belum ditangkap dan sebagainya. Bagaimana untuk bisa menangkap Harun Masiku? Bagaimana untuk menangkap Riza Chalit? Kalau Sylvester saja tidak ditangkap kok begitu. Itu kan walaupun kewenangannya dari Kejaksaan Agung begitu. Tapi dari kejaksaan dan sebagainya. Tapi menurut saya pribadi begitu kan ya. Kalau Hasto ini diproses kembali, wah semakin gaduh ini. Nampaknya ada dendam-dendam politik. Yang nggak tahu lagi kalau Gibran menjadi presiden. Kalau Gibran menjadi presiden bukan tidak mungkin akan terjadi sesuatu resistensi. Ada sesuatu yang dibidik kembali. Bisa saja Harun Masiku ditangkap lalu kemudian Hasto diadili kembali. Ini kan ngeri pada akhirnya. Pada akhirnya saling balas dendam begitu. Ini tidak baik bagi bangsa dan negara kita. Kalau sudah keputusan presiden mendapatkan abolisi, kalau dari presiden sudah mendapatkan amnesti, ya hormati dong begitu kan satu sama lain begitu. Jangan lalu kemudian memunculkan spekulasi seolah-olah balas dendam dan sebagainya. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Kayaknya nggak ada kerjaan lagi begitu selain mempreteli sana sini begitu. Orang-orang pasti berspekulasi seperti itu. Jadi saya yakin dan saya yakinnya ini kan hak prerogatif dari seorang presiden. Hormati aja lah begitu. Kata netizen, amnesti hak prerogatif presiden. KPK masih termul kah? Ya, ini pertanyaan begitu kan ya. Ada yang mengatakan, ya kalau sudah seperti itu bubarkan aja KPK. Kalau hanya mengurus Hasto yang tidak ada indikasi kerugian negara, kasus lain yang banyak merugikan uang negara, ya tidak tersentuh oleh KPK, ya gimana? Miris dong, kata netizen. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Ini, kalau Hasto kan udah dapat amnesti, emang bisa ya dibuka lagi. Udah dapat pengampunan dari presiden, mending ya urus kasus besar. Urus ya kasus besar, kasus haji ya aja bertele-tele ya. Bertele-tele ke sana ke sini dan kemari begitu kan. Ini salah satu komentar netizen ya. Ya kalau semuanya sudah hak prerogatif dari seorang presiden, hormati begitu. Nggak boleh lagi dibidik sana sini seolah-olah PDIP mau dipreteli begitu kan. Ya karena saya yakin dan saya yakinnya termol-termol itu banyak yang kecewa begitu. Kenapa kok banyak kecewa? Satu begitu, kekecewaan mereka karena Hasto mendapatkan amnesti. Yang kedua karena Hasto begitu kan ya dicoba untuk digagalkan tidak menjadi sekretaris jenderal di partai PDIP. Sekarang lolos begitu. Mereka semakin sakit hati. Ditambah lagi dengan abolisi
polisi dari Tom Lembong dan sebagainya. Ditambah lagi dengan orang-orang mereka, termul mereka begitu kan, banyak diganti di Kementerian Presiden Prabowo Subianto. Walaupun selangkah lagi nanti ada satu persatu yang akan diganti begitu. Kan ngeri-ngeri sedap ini. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, ayo dah ya, akhiri aja kalau sudah keputusan dari presiden begitu ya. Keputusan presiden pasti ada hitung-hitungannya ya, hitung-hitungan secara logis lah begitu kan. Makanya saya pribadi sekarang ini lagi melihat bahwa seolah-olah ya relawan-relawan mereka sudah mulai bersuara, para buzzer-buzzer mereka sudah mulai bersuara begitu kan. Ya nggak ada masalah, silakan, nggak ada masalah. Mau kritik apapun silahkan begitu kan. Negara kita kan negara demokrasi begitu. Tapi kalau sudah keputusan presiden ya hormati aja di situ begitu. Nampaknya agak ketakutan besar. Kalau Hasto ini lolos lagi, mungkin satu persatu nanti begitu akan menguasai di pemerintahan. Saya yakin dan saya yakinnya begitu. Kalau PDIP ini mulai dari sekarang ini begitu bertahan seperti sekarang, pasti akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto dengan alasan satu, Gibran tidak mau ikut lagi begitu menjadi wakil presiden. Walaupun relawan-relawan mereka sudah banyak yang mengatakan mendukung Prabowo Gibran 2 periode begitu, tapi saya yakin dan saya yakinnya partai belum tentu begitu. Ya AHY masih kuat ya. Masa AHY mau jadi menteri terus begitu kan? Ya, menjadi Menko terus? Ya sekali-kali lah menjadi presiden atau wakil presiden. Punya partai sendiri kok begitu kan? Kalau orang tidak punya partai, ya saya kira apalagi tidak punya gagasan begitu. Dan apalagi tidak punya ijazah. Ya ngapain kita masih mempertahankan orang-orang yang kemudian gagasannya masih minim dan sebagainya begitu. Mending menurut saya pribadi ya seperti AHY kan sangat luar biasa begitu. Jadi saya pribadi melihat hal seperti ini, mungkin ya karena Gibran ini sudah mulai senyap begitu, mulai terdiam karena mungkin banyak kritikan dari netizen yang hanya cekrak-cekrik sana sini begitu, dan pada akhirnya ya yang disorot pertama ya yang kemudian sekarang ini kan dari PDIP begitu. Karena Budi Gunawan ini diganti, maka dibenturkanlah dengan Budi Gunawan. Oke, begitu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.